teman-teman. Kami dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Di sini kami akan menjelaskan teori pengangkutan air dan proses penyerapan air. Sebelum itu, perkenalkan nama kami. Saya Uci Gracila Anakota. Saya Unamasi Katayani. Dan saya Carolina Audarmasi. Air menjadi salah satu komponen terpenting bagi semua makhluk hidup, tak terkecuali tumbuhan. Air yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan digunakan untuk bertahan hidup serta menghasilkan cairan makanan. Seperti yang kita ketahui, air yang dibutuhkan oleh tumbuhan berada di bawah atau di dalam tanah. Dalam proses pembuatan makanan, air tersebut harus melewati suatu mekanisme agar sampai ke atas. Mekanisme yang disebut sebagai pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Lalu bagaimana mekanisme penyangkutan air dari akar menuju daun bekerja? Tahap pertama proses pengangkutan air ini dimulai dari diserapnya air dari dalam tanah oleh rambut-rambut akar untuk kemudian masuk ke bagian sel-sel epidermis dengan cara osmosis. Berikutnya, air akan melewati lapisan korteks, kemudian menuju endodermis dan perisikal. Air masuk ke dalam jaringan xilem yang berada di bagian tengah akar, kemudian diangkut ke atas melalui xilem batang menuju daun melalui xilem daun untuk diolah sebagai bahan baku fotosintesis. Naiknya air dari akar ke daun disebabkan karena adanya daya kapilaritas pada batang sehingga air dapat dengan mudah terangkut ke bagian tumbuhan lain yang posisinya lebih tinggi daripada akar dan bahkan ke bagian tumbuhan-tumbuhan lainnya. Pada dasarnya, mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun terbagi menjadi dua cara, antara lain. Mekanisme ekstravaskuler. Mekanisme ekstravaskuler merupakan mekanisme air dari akar menuju daun yang dilakukan pada bagian luar berkas pengangkut. Pengangkutan ini terbagi menjadi dua, yakni apoplas. Pengangkutan apoplas ini terjadi ketika air masuk secara difusi, bebas atau transfer pasif ke dinding sel serta ruang-ruang antar sel yang berada di dalam akar. Dalam hal ini, air yang telah masuk tidak dapat langsung masuk ke jaringan xilem sebab terhalang oleh lapisan endodermis akar. Nantinya, pada lapisan endodermis, air masuk secara osmosis simplex. Proses ini terjadi ketika air dan mineral bergerak menuju bagian hidup dari sel tumbuhan, biji vakuola, dan sitoplasma. Adapun tahapan air yang masuk secara simplex, yakni sel bulu akar, sel korteks, endodermis, perisikal, xilem. Mekanisme intravaskuler. Mekanisme pengangkutan air secara intravaskuler dilakukan melalui berkas pengangkutan xilem. Pada mekanisme ini, yang dimiliki bagian penting terutama dalam proses pengangkutan air dan mineral, yakni sel-sel trakea. Ada beberapa hal yang menyebabkan air yang berada di bawah tanah dapat naik sehingga menuju daun, yaitu adanya tekanan pada akar. Ketika proses penyerapan air terjadi, cairan yang ada pada sel rambut akar sedikit berkurang terkendalanya, sehingga sel bagian dalam dapat menyerap air pada rambut akar dengan mudah. Cara ini juga dipakai dalam memindahkan air dari sel ke sel sampai akhirnya tiba pada pembuluh kayu. Terjadi kapilaritas pada batang, seperti yang diketahui jika xilem adalah pembuluh kapiler yang berada di dalam tumbuhan. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip
prinsip kapilaritas, air dapat naik dengan mudah di dalam pembuluh. Proses naiknya air tersebut terjadi karena adanya edasi yang terjadi di antara molekul air dan dinding tumbuhan. Daya isap daun. Air yang telah ada di dalam daun tidak selamanya tersimpan, namun diolah bahkan mengalami penguapan melalui stomata. Akibatnya, air yang berada di dalam sel-sel daun meningkatkan kadar kekentalannya, sehingga dapat memicu sel pada daun untuk menyerap air dari pembuluh kayu. Hal ini terjadi secara terus-menerus, mulai dari akar sampai dengan daun.